hadirin, para undangan dan wali santri yang berbahagia. Coba kita rasakan desisan angin di samping kita. Ia seakan memanggil sanubari kita untuk mengundang bintang pelajar untuk menaiki panggung kehormatan ini. Wahai para santri-santri Miftahul Ulum, sekarang engkau lihat ke arah kedua orang tuamu, ke arah kedua orang tuamu masing-masing saat ini. Ia sedang terdiam, tertegun wajahnya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Ia sambil menghayal, siapakah bintang pelajar yang sebentar lagi akan dipanggil? Sambil menebak dalam hatinya, oh, mungkinkah anakku? Mungkinkah putriku? Pikirannya terbang ke atas langit ketujuh untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Seraya ia berkata, ya Allah, jadikanlah anakku malam ini menjadi bintang pelajar yang bisa disaksikan orang-orang yang hadir malam ini. Akan saya cium dan peluk anakku, karena engkau telah menjadikan ia menjadi bintang pelajar malam ini. Namun semua itu telah tersirat dalam takdirnya sejak zaman azali, yang menjadi dambaan dari setiap manusia, bahkan semua insan di dunia ini. Dia lahir dari lisan-lisannya yang setiap harinya menggemakan kalam ilahi dan ayat-ayat Al-Quran selalu bersama. Berbahagialah bapak dan ibunya, berbahagialah bapak dari putra-putrinya yang telah mendapatkan gelar bintang pelajar pada malam hari ini. Siapakah dia? Dia lahir di Banobanan pada 9 Februari 2010. Dia adalah Mufarrifah, putri dari Bapak Eko Handoko dan Ibu Ningsih, yang beralamatkan di Banobanan. Dia adalah sang bintang pelajar dengan jumlah nilai 1622 dan rata-rata 81,1. Kepada sang bintang pelajar dimohon untuk menaiki panggung kehormatan dan didampingi kedua orang tuanya. Dimohon kepada Bapak Eko Handoko dan Ibu Ningsih atau yang mewakili agar supaya mendampingi putrinya di atas panggung.
Saksikanlah wahai hadirin sekalian, saksikanlah wahai para murid Miftahul Ulum, saksikanlah ya Allah, dia adalah anak yang tangguh, anak yang gigih mempelajari ilmu ilahi. Dia anak yang patuh terhadap kedua orang tuanya serta kepada guru-gurunya, sehingga dia bisa berdiri di hadapan hadirin sekalian sebagai sang bintang pelajar. Berbahagialah Bapak Eko Handoko dan Ibu Ningsih, karena putrimu ditakdirkan Allah untuk mewujudkan semua doa yang tersirat di sela-sela sujudmu. Dan katakanlah pada putrimu, aku bangga padamu nak, semoga ilmu yang kamu peroleh menjadi ilmu yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk memberikan hadiahnya, sudi kiranya kepada pengasuh madrasah Miftahul Ulum Kiai Haji Bustami Mawardi, didampingi dengan istri tercintanya, Ibu Nyai Musrifah. Dan dimohon agar tidak meninggalkan panggung kehormatan. Selanjutnya yang memberikan hadiahnya, kami mohon kepada Ustazah Nadia. Selanjutnya Kepala Madrasah Miftahul Ulum Al-Ustadz Su'an Qudratullah. Selanjutnya Al-Ustadz Ihya. Selanjutnya Al-Ustadz Rismanto. Selanjutnya Al-Ustadz Muhlis. Selanjutnya Al-Ustadz Al-Fannan. Selanjutnya Al-Ustadz Safian. Selanjutnya Al-Ustadz Syamsul Arifin. Selanjutnya Al-Ustadz Ilham. Selanjutnya Al-Ustadz Mustaqim Razi.
Selanjutnya Al-Ustadz Aziz. Selanjutnya Al-Ustadz Fathur Rahman. Selanjutnya Al-Ustadz Muhammad. Selanjutnya Al-Ustadz Abbas. Selanjutnya Al-Ustadz Faruk. Selanjutnya Al-Ustadz Fajar. Selanjutnya Al-Ustadz Farid. Selanjutnya Al-Ustadz Sandi Abdullah. Selanjutnya Al-Ustadz Mirza. Selanjutnya Al-Ustadz Khairul Anam. Selanjutnya Ustadzah Suliswati. Selanjutnya Ustadzah Sanidah. Selanjutnya Ustadzah Fira. Selanjutnya Ustadzah Dila. Selanjutnya Ustadzah Aini. Selanjutnya Al-Ustadz Doni. Selanjutnya Ustadzah Kursiah. Selanjutnya Al-Ustadz Zubairi. Selanjutnya Ustadzah Kursiah. Selanjutnya Ustadzah Miftahur Rahmah.
Dan apabila dari teman-teman atau sanak famili ada yang ingin memberikan hadiah kepada bintang pelajar pada malam hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Dan mungkin dari segenap panitia ada ingin yang memberikan hadiah kepada sang bintang pelajar, waktu dan tempat kami persilakan. Apabila tidak ada lagi, maka kepada segenap asatid wal asatidah dipersilakan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Dan kepada bintang pelajar dipersilakan juga untuk meninggalkan panggung kehormatan. Akan disampaikan oleh Yang Mulia Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Ki Haji Diyaul Haq Abdullah Khaliq Syarif. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, para rabu sesetejana abtina amul jaki utama epon guru abtina ajunan seteja Kiai Haji Sofwan Mustafa Sederi Turjan sesangat abtina amul jaki kecuganan guru abtina ajunan seteja kakanda Kiai Haji Mahali Irsad, kakanda Kiai Haji Wadudullah Ali Jauhari kecuganan sesangat abtina amul jaki kakanda Kiai Haji Khariqul Adah Thayyib Azhari beserta kakanda Mu'tasim Billah Thayyib Azhari kecuganan semulja sesangat abtina amul jaki kakanda Kiai Haji Ihsan Hanafi, juga kakanda Kiai Haji Fauzan Munir,
juga sesangat abdina amul jaaki Kiai Haji Anwar Azra'i, kejuganan sesangat abdina amul jaaki Kiai Haji Abdul Qadir Husain, Kiai Haji Hamim Ali Jauhari, adinda Kiai Haji Karor Muhammad Syarif Mahmud Syarif, juganan para guru, para tokoh seseporana abdina tak bisa nyebut situng persitung asma'ipun, namun tak ngorangi rasa hormat abdina dan ajunan saja. Tak ketinggalan sesangat abdina muljaaki pengasuh dari lembaga pendidikan Madrasah Miftahul Ulum, beliau Kiai Haji Bustami Mawardi beserta keluarga Epon sesangat abdina muljaaki, kejuganan para guru, para asatidah serta wali murid serta alek-alek murid sesedajana abdina sangat amul jaaki tor abdina taati. Tak ketinggalan juga aparatur pemerintah, kepala desa Banyuates atau yang mewakili beserta sedaja staf-staf Epon sesangat juga abdina amul jaaki tor abdina taati. Para Rabu saya abdina amul jaaki rasana abdina tak parlo lancang lebar pemator karena waktu ampun malam. Kejuganan tepak alasna karena memang abdina basicnya aneka aslina tak pate oning abidatu. Cuman paksa keanggui abidatu. Jadi eka di tempat abdina insyaallah tak abidatu, paling abdina kayak tak ceritaan. Karena dan gula semua grogi juga untuk abidatu eka di tempat. Lebih beliau kakanda khodir ngonceng abdina beda pesan na ginto le ring nyampen ale sing ngundang pun aneh dan gula makita ahli abidatu kadang beda orang ngundang maksa untuk abidatu dan setaja orang sing ngundang abdina abidatu biasa nak kecompo le kak khodir ni kata kecompo cukup diri telepon le engkau ngundang kakek le engkau nampu entar apa aja le kina reda nikah tempang pun merepot beliau dan gula pon kak khodir tak usah antar. Jadi alhamdulillah ani dan sepaling ani dan gula bentak lek kakek mau abidatu bisa cuma locos sakondi irwale le ini ke gula seminta sepora karena abdina memang tak ahli abidatu juga abdina tak bisa basic abdina ini tak bisa locos, jadi abdina tak bisa untuk agama abidatu selocos karena nikah abdina sepora nah mana bideki nang akhir nikah abdina tak ada locos sama sekali tapi abdina abidatu tak bisa locos abdina andi dalil. Anapa margana? Karena memang abdina pesan sarang orang sepo lambe sebelum abdina ada Mekah waktu abdina beda sarang orang sepo abdina kak dinto mesen abdina cong nikah madhab orang sepo dan diantara anak Sibirul Walid orang Sibirul Walidain bagus kareng sepo atau at panapas pesan kireng sepo dan ternyata pesan sesuai ke basic abdina mun abidatu atau mun bahas ilmu mun bisa dina cek banyak locoh alasna arapa cek pon yang sepo locoh ketika kakek menyampaikan ilmu maka mirip ben kakek amen-tamenan ketika etamen yono mulai odi atena orang simrangki ilmu mulai odi bi kakek cebut pole maka orang nikah sakoni oleh manfaat sakoni oleh faidah dari ilmu bi kakek sampai yaki ni kesarang abdina saya teku walaupun abdina juga tak nyala akidah para kiai saya memang basicnya locoh karena memang ijtihadnya beliau menyampaikan ilmu dalam jok-jok atau sakoni locoh sehingga orang simiraki tak ngantuk bisa sampai yaki ilmu nikah ijtihad para kiai sebiasa dengan basic locoh nah tapi abdina akeduan ijtihad saya tak bisa melocoh di samping abdina memang tak bisa melocoh. Para bapak ibu abdina mulyaki di seporan ada kak khodir tak bisa memenuhi permintaan abdina. Para bapak ibu abdina mulyaki sekone abdina hanya ingin menyampaikan dalam hal kak dintoh karena dalam malam kak dintoh wajib pertama bi kita syukuri kalawan setidakang ada bu alhamdulillah atas setaja anugerah serta inayah epon Gusti Allah seampun parengin dek ke kita dan kita saat mangken bisa hadir dek di tempat bisa along polong di tempat
setampa insyaallah abdina yakin hakul yakin ni kebedana barokah ni kebedana pasti rahmat bi pangeran epatoro dak ka kita. Anapa Pak Bu abdina me tak parlo ada bu insyaallah karena tenkul andi keyakinan sebenar-benar yakin saat mangken nikah pasti keberkatan pasti rahmat epatoron di Allah dan sesuatu sepasti tak perlu itu bagi insyaallah nikah keyakinan abdin. Anapa Pak Bu mi pasti beda barokah mi pasti beda keberkatan seepatoron dak kak di tempat karena hakikat acara sebeda kak di tempat anika pasti mengundung unsur seempat unsur nikah muljah debuna kanjeng Nabi sempat unsur nikah pasti turun rahmat dari Gusti Allah. Panapa pertama di antara Gusti kanjeng Nabi dalam salah situng sabdana pernah ada bu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban beda sampean kapi di antara salah situng 4 perkara situng betetia bakna kapi orang si alim kak dito alhamdulillah orang alim apolong elangker para kiai Gugela si ampun gubar atau si kita gubar langker setuju muljah ya junaipun Allah Ta'ala karena beliau setuju termasuk orang alim atau mana tak mampu teti orang alim au muta'alliman atau teti bakna orang si ajar teti sampian caipun orang kak dinto santre atau murid dan kak dinto ampun beda santre ampun beda murid mana tak bisa teti murid sampian tak bisa untuk ngaji karena sampean agudin keluarga agudin kewajiban saya tanggung sareng ajunan sedaja maka au mustami'an atau beda sampean sedaja setidakang deti orang si merangaki dak ka ilmu tak bisa guys dan kula merangki dak ilmu dan kula peleman repot epok compok bugela hanya paksa karena kina potoh lo beratan kula peleman setidakang sampean au muhibban atau beda sampean deti orang secinta ada ilmu dan ternyata setelah dari 4 golongan dianjurkan sareng Gusti Rasulillah beda saat mangkin tempat kak dinto termasuk bedana acara nih kebedana nih tak lain kejebah karena amul ja'aki ilmu ada lain pesan kanjeng Nabi saya terakhir Pak Bu wala takunil khamisah sampai beda sampean orang semasuk ke golongan nomor 5. Panapa golongan si nomor 5 bani ahli ilmu bani orang si ajar ke ilmu bani orang si meranghi ke ilmu bani orang si cinta ke ilmu melainkan orang si baci dak ke ilmu naudzubillah debuna Gusti kanjeng Nabi fatahlak maka pasti sampean nika ancor kimah ustad ikim kiai banyak orang tak lebur ke kiai banyak orang tak lebur ke ilmu tapi oding soki oding muljah derajatnya tinggi kengain Pak Bu bisa saja ajunan soki etas dunya bisa saja ajunan mulja etas dunya tapi kengain odi etas dunya maksimal atau kapra-kaprana ajunan tak kerto jauh dari sebidak tahun mun ekaliaki kepasaan hanya sebidak pasaan ajunan bisa saja mulja etas dunya bisa saja soki etas dunya bahkan ajunan bisa saja bunga etas dunya tapi soki mulja bunga etas dunya benih ukuran kita karena hakikat kita dekian kita bekal odi abadi nang akhirat tapi kebenyaan dari kita termasuk kiai termasuk saya sorbanan termasuk dan kula saya bidatu dan kula juga kadang ngerasa akidah nikah tak bunga atas sesuatu si bekal maseneng dek ke kita nang akhirat tapi lebih bangga atas sesuatu si maseneng kita nang atas dunia naudzubillah banyak makanya ada pun ulama an-nasu niyamun menosah hakikat dalam keadaan tedung Pak kita ini kita dunia tedung bukti aja tedung kenapa kita ini ketak sadar yang seharusnya bi kita eka bunga andi anak esabek ke madrasah yang seharusnya bi kita eka bunga andi anak ngajari nang madrasah yang seharusnya bi kita eka bunga ben syukurin kita paringin kesempatan hadir ke acara-acara sekaitan kelawan ilmu atau sepadana tapi kita kurang bunga melainkan kita lebih bunga ketika kita andi rumah genteng andi kendaraan genteng andi bini ratin ben semacam nih kesateja kau di entas dunia Pak
bisa bi kita eka bunga andi rizki sebanyak tak masalah beni perkara salah, tapi jangan sampai kebungaan sesuatu seakaitan bentunya mengalahkan kebungaan seakaitan kelawan akhirat. Oleh sampean alako, oleh sampean masoki pak, pokok kelawan jaran si halal diarahkan atau digunakan ke perkara si halal ini kata disangona ajunan, dan itu bagus dek keajunan untuk akhirat ajunan. Makanya ada buaki sareng Gusti Rasulillah, man akhadahu bihaqqin wa wada'ahu bihaqqin kana khairal maunah. Pasera orang sing ngalak dunyah kelawan bener, ngalak dunyah kelawan loros, tak kelawan keharaman atau selarang di syariat ben yaraki atau digunakan dunyah dak kajiran loros, maka dunyah kak dintoh termasuk paling bagus kebiasaan ngobi orang dak ke akhirat epon. Tapi sebaliknya kadang kita lupa kemudian akhirat, banyak kita arbuan dunyah padahal kelawan jalan saya salah aki, banyak kita atau karan bi masalah dunyah bebet jalan saya haramaki bi pangeran alasan ada boleh karena terlalu haddun nafsi. Haddun nafsi ini kapan apa? Mementingkan kebungaan diri sendiri, khususnya hanya kebungaan seremeh, kebungaan seakaitan kelawan dunya, sampai lopah ke perintah pangeran, sampai lopah ke persana Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai ngalak dunya kelawan jalan si haramaki. Naudzubillah, mantar kita sedajana si hadir eka di tempat sedaja wali murid selamat dari kak di badana. Amin Allahumma amin. Kemudian nikah permulaan tapi yang setengah pidato umponan, kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan dak kaharibaan epon baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan gigih beliau, berkat kesungguhan beliau, kita yang kes dari alam sepenuh kepetengan pada pak dak ke alam sepenuh kalawan ilmu, sepenuh kalawan iman. Karena panikah tak ada kata-kata sepantas untuk kebaikan dan keajunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajaba doa jazahullahu anna wa alil muslimin khairul jaza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak ibu sahabat amul jaki semangkin dan gula keng atak cerita anda gila artinya ampun nyinggung tentang hadis seakaitan kalawan kemuliaan ilmu, dan gula tak perlu menyampaikan tentang ayat Al-Quran atau hadis dari Gusti Rasulillah seakaitan kalawan muljana ilmu, seakaitan kalawan muljana orang seandi ilmu. Karena gila sejaja mulai dari MC, sejaja mulai dari beliau Kiai Sofwan ampun ajrasaki sebelum pembukaannya, dan bahkan nyambut kakanda ke Haji Mu'tasim menyitir tentang ayat, menyitir tentang hadis, sesetuju nah hakikatnya seampun sampai aki bi beliau-beliau akaitan kalawan muljana ilmu. Jadi abdina tak perlu nyampai aki, hanya saja mungkin abdina atak cerita nah apa-apa ilmu ini kami begitu mulja, apa-apa ilmu ini kami begitu agung ya junan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, ben ya junan epon Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula an emot situng cerita ini cerita kisah nyata lamba waktu abdina kita akan peka waktu abdina neng esarang agaduin kancah ini ketak munduk sekejap nah intinya tak munduk neloto ini ke orang ngehusuk orang ngelebur ibadah, kemudian kancah dan gula ini ke acara tidak dan gula anggap kan kancah engkau je lamba acara tamas halamba tuan ben gula sepuan sarang gula lamba waktu ki jarang orang andi obeng, jarang orang soki nah melesandal karfil ani kamalaharat cepon. Jadi ini kalau molong obeng untuk melesandal karfil dek bengkalan, karena si beda cuma bengkalan lamba. Ketika ngobeng sandal karfil kok ke engkau nobre meleh yang kui langsung yang kui karena nangi bengkalan ampun nang kota engkau abojang Jumat nang masjid jami karena waktu hari itu tepak ke hari Jumat. Terus ke engkau ketika abojang di ngebudi sandal nikah nyamana kadang beda orang meleng hatta nang masjid beda meleng apa boleh hanya masjid bengkalan jen gula sakoni nambahin cerita lain nih. Waktu pertama umroh depak de Mekah umroh pertama karena keyakinan dan gula orang nang Mekah tanah haram, tanah paling mulia,
tempat Ka'bah, tempat turun wahyu, tanah etet bi Gusti Kanjeng Nabi ben para sahabat lebih seting Ka'bah tak mungkin beda orang jahat cai pun abdin atau tak nangkren atas cuman agak etas ni kan di obeng semua banyak karena esangwe waktu mau duga ke Mekah ternyata mak ketika lastari umroh atau elemen tas ni ke obeng tak ada sama sekali dan kula sempat sedih kemudian dan kula tak nelpon dak Madura obeng tak ada sama sekali waktu ni dan kula aku din embagi beda umur Haji Hasun Mursid beliau ni kepersana cek sos sajong pasti bi pangeran ikan TS lebih raja ternyata ikan TS lebih raja pon intina apa na boleh masjid Bengkalan Mekah setingkah beda orang jahat bu nyaman atas dunia memang akan selalu beda orang bagus akan selalu beda orang jahat hanya saja kita diharuskan kita diwajibkan untuk selalu berusaha jadi orang yang semakin bagus sehingga kita menjadi orang yang paling bagus amin Allahumma amin. Abali boleh ka cerita sikile. Ketika engkau abajeng ke nang masjid di ngebudi. Karena nyapok lambat, sandal je ku tak pakai keco oreng nang masjid. Keco oreng karena engkau nang budi setting sandal, engkau katela ke sandal saya keco bi oreng. Waktu engkau abajeng Jumat, engkau akhir pekeran ke setempon abajeng. Akhir pekeran dak make akhir pekeran sandal je eta beungah mabetalang kok sabajeng apa njok ya. Akhir pekerna waktu ni. Sandal je eta beungah engkau mabetal bejeng apa enjek engkau milih bejeng artinya cai pon nikah engkau setia dilema antara milih sandal si akadan bentunya apa milih ibadah cai pon kancadan bulan terus ke akhir kaki milih dek remah engkau ke alhamdulillah bangga kancadan bulan kasih cerita engkau walaupun sandal jengaja si belia long molong jengaja engkau tak milih sandal ke engkau melanjutkan bejeng bingkau tang bejeng tak bebetal oh cai pon ten bulan waktu ni keten kula nengenang walaupun kemudian bi kula kebala separloh dari cerita sakoni ni kayak bil ibroh ni para ustadzah pasti faham dalam cerita ni beda kekeliruan nang kancadan kula ni kenapa kekeliruan nah kancadan kula cerita dengan bangganya bahwa dia mele bejeng etempeng ben sandal walaupun elang karena caipon dia bejeng lebih utama etempeng ben sandal nikah dan kula akhila para ustad pasti akhila karena faham para ustadzah pasti akhila karena faham kenapa maksud bu ajunan setepak tak faham orang dalam abajeng mana bisak atau taroddud mang cang orang Madura mebetalah apa nje secara otomatis caipon ustad caipon kitab caipon ulama bejeng ngebetal faham ki bu ajunan dalam abajeng mang maambuah tang bejeng apa nje maka betal sholat ajunan otomatis langsung betal masalah ibu-ibu neka ibu-ibu emotin ajunan nyemur laas makin osam laas banjir osam laas kemudian ajunan tempon asolat laas ajunan ondem grimis ajunan mang aduh tang laas mun tak tolong rosak engkau mampu saya bejeng apa anje mun mang ajunan maambu na panten ke sholat ajunan otomatis betal faham ki bu pon abali boleh ka cerita terjadi dengan kancadan kula ni dengan bangganya engkau ke mele akhirat mele bejeng tang bejeng tak betal bingkok dibiarkan sandal maki elang nikah musibah orang budu bu seperlo ambil pelajaran di kita anapa mi musibah orang budu bu karena orang nikah hakikatnya sebab budana orang nikah rogi alibalian pertama orang nikah rogi sandala elang nomor dua orang nikah rogi karena bejeng betal nomor telo orang nikah rogi karena betal bejeng orang nikah tak sadar bahwa bejeng betal dengan tak sadar bejeng betal maka orang andi kekeliruan nomor 4 orang nikah tak anyak ngodokna sholat deh karena tak sadar bahwa bejeng ampun betal nomor 5 kesalahan karena orang ini tak sadar bahwa abang ampun ngelakoni kesalahan tak terbesit dalam ATKN ing anak atau baju ke pangeran ini kesalahan nomor 5 artinya apa sebab buduna orang walaupun ahli ibadah sekalipun andi kesalahan 5 ada lain kesalahan ini sebab buduna orang tahun yang tidak kesyariat Allah subhanahu wa ta'ala makanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis
dalam riwayah mukhtalifah, riwayat sebeda-beda tapi mengandung makna situng kurang lebih nah afdhalul alim alal abid al jahil ka afdhalil qamar ala sairil kawakib atau ka afdhalil badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang ahli ilmu andi ilmu tapi tak pateh ahli ibadah tempeng ben orang putuh seibadah tak buambu utamana pada bulan purnama tempeng ben sakarena bintang-bintang artinya ki lebih utamaan orang ahli ilmu walaupun orang seahli ilmu nikah korang beceng dalam ibadah tempeng ben orang putuh ibadah tak buambu apa margana karena resiko dari orang putuh hatta ahli ibadah sekalipun ibadah ani kakatolak bahkan ibadah tak mendatangkan manfaat tak mendatang ganjaran melainkan mendatang bala mendatang dosa ke orang tersebut dan orang tersebut merasa bangga karena merasa dirinya ampun ahli ibadah. Ini kepentingan kita andi ilmu nikah pentingnya kita merangaki ilmu atau setidaknya cinta ke orang ahli ilmu. Para bapak ibu seabdin amul jaki dari cerita nikah wajar Gusti Kanjeng Nabi ben Allah Ta'ala ani selalu menyebutkan ilmu ani terdepan makanya waktu wahyu pertama turun seemaul wahyu pertama turun masyhur Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra maca abana Muhammad Nabi Muhammad aja wa ma ana biqari'in dan kula tak bisa maca malaikat Jibril gampang nada nikah Iqra ini balik sampai 3 kali kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir surah. Artinya dari ulama Iqra dinta untuk membaca apa membaca tak kudu tulisan tapi membaca tentang sekaitan kelawan ilmu membaca tentang keagungan pangeran sehingga dengan membaca kita bisa tambah andi ilmu. Para bapak ibu seabdina mulyaki nikah risiko orang tak andi ilmu makanya dan kula sering dan kula waktu tak ceritaan sareng kancah waktu dan kula mulang ngaji kadang sampean saya tak andi ilmu cek gempang keangguinya lagi orang ahli ilmu walaupun mungkin orang seahli ilmu nikah ngelakonin kesalahan lebih orang seahli ilmu nikah guruna ajunan saja cek gempang ajunan nikahnya laki sareh sarang ajunan sesuatu sebisa sama bener dak ke orang nikah tinggal lagi sesuatu sebisa aten ajunan anilai